Kenapa mesti ke psikolog dulu kali ya? Kenapa mesti psikolog? Ketika kalian merasa supaya bisa masuk kuota SNMPTN dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, kembali lagi dengan kami MPK Man 1 Medan periode 2023-2024. Nah, kali ini kita mengadakan MI Podcast ini. MI sendiri itu mempunyai kepanjangan dari edukasi, motivasi, dan informasi yang akan dibawakan oleh MPK sendiri, dan juga dengan informasi yang sangat menarik dan juga sangat-sangat spesial dari narasumber kita. Nah, MPK sendiri baru membuat nih MI Podcast online pertama di periode 2023-2024. Sebelum kita memulai, perkenalkan, saya Muhammad Fariz Zubaidi sebagai Ketua Komisi 2 dan rekan saya sebagai Sekretaris Komisi 1. Nama saya Kaula Khairunisa. Kali ini kita akan mulai dengan materi manajemen stres dan kesehatan mental dalam persiapan masa depan. Nah, kami telah menyediakan banyak informasi yang sangat menarik dan juga spesial kepada teman-teman sekalian dengan narasumber terbaik dari kakak. Kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Teman-teman dari MPK, perkenalkan, saya Yoga. Saya merupakan salah satu alumni dari Man 1 Medan juga, dan kebetulan saya juga alumni dari MPK Man 1 Medan juga ya. Cuman itu kalau nggak salah MPK di tahun 2017 atau 2016, saya lupa. Pokoknya di sekitaran tahun tersebut saya di MPK gitu. Nah, saat ini saya merupakan salah satu alumni di Universitas di Aceh, di Universitas Hoksemawe, jurusan psikologi. Dan saat ini kesibukan saya sendiri adalah salah satu karyawan swasta untuk posisi staf HRD di perusahaan swasta di Jakarta, seperti itu. Mungkin itu dulu perkenalannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Kak. Jadi sebelumnya gimana nih Kak, kabar Kakak? Oke, untuk kabar sendiri alhamdulillah ya, secara fisik dan secara mental baik-baik aja kayak gitu. Nah, dari kalian sendiri nih gimana saat ini kondisinya? Alhamdulillah baik juga Kak. Kami juga sangat baik, Kak. Alhamdulillah. Saat ini sedang diterjang dengan tugas-tugas yang sangat banyak. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita akan mulai percakapan dengan narasumber terbaik kita dengan tema manajemen stres dan kesehatan mental dalam persiapan masa depan. Kali ini kita masuk kepada sesi pertanyaan, di mana pertanyaan ini akan ditanyakan oleh rekan saya. Nah, jadi kami ingin bertanya nih Kak, bahwasannya menurut Kakak nih, apa yang bisa Kakak lakukan dan bisa dilakukan oleh seseorang untuk mengurangi stres dalam kehidupan sehari-hari Kak, terutama dalam lingkungan remaja? Oke, baik. Terima kasih, pertanyaannya cukup bagus ya. Cuman sebelumnya sorry banget, aku lupa kita tadi nama kalian siapa nih? Yang perempuan siapa, yang laki-laki siapa? Sebelumnya Kak, kalau saya nama panggilannya Kaula, kalau misalkan saya temannya saya namanya Fahri. Ya, Fahri dan Kaula ya berarti. Ya, benar. Oke, baik. Thank you Fahri dan Kaula untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara manajemen stres untuk kehidupan sehari-hari, khususnya untuk remaja kayak gitu. Nah, remaja itu lagi fase peralihan dari fase remaja akhir mau ke dewasa ya, gitu, dari umur 15 mau ke umur 19 mau ke 20-an nantinya kalian gitu ya. Nah, pasti dan dengan banyaknya paparan teknologi di sosial media saat ini, kalau anak muda zaman sekarang gampang stres, jadi kalau ada apa-apa langsung dikaitkan dengan stres seperti itu ya, kayak gitu. Makanya mungkin ini jadi tema yang menarik buat kalian, bahas tentang kesehatan mental dan stres. Nah, untuk sebelum ngobrolin manajemen stres dan lain sebagainya ya, kalau dari aku sendiri, bahwasanya stres itu sebenarnya apa sih kayak gitu. Kita tuh nggak bisa bilang sembarangan apa-apa itu stres gitu, nggak segampang itu untuk bilang stres gitu. Nah, jadi sebenarnya stres itu adalah suatu kondisi ketidaknyamanan yang kita rasakan terhadap suatu hal yang terjadi, sehingga kita merasa cemas ataupun tidak nyaman. Itulah baru dinamakan stres gitu.
Contoh misalnya ketika kalian dihadapkan, kalau anak remaja apalagi anak mania gitu, mau ujian gitu, merasa nggak nyaman gitu, merasa kurang siap nih, aku belum belajar, aku belum ngerjain, aku belum paham materi A, B, C, merasa nggak nyaman, jadi cemas. Nah itu bisa termasuk stres gitu. Tapi bukan berarti langsung bisa kita klaim, aduh aku stres berat sehingga aku depresi. Enggak. Kalau stres masih aman, tapi kita nggak bisa bilang kita sampai depresi. Itu sangat tidak saya rekomendasikan. Kalau kalian ngerasa stres kalian sudah berlebih untuk menghadapi ujian, udah berlebih stresnya, ya sarannya pergi ke psikolog kayak gitu ya, jangan self diagnosis gitu. Nah, untuk stres sendiri teman-teman, sebenarnya stres itu ada dua gitu, ada dua ya, perbedaannya tuh bisa disebut ada dua bagian gitu kalau di psikologi. Itu namanya ada eustress sama distress. Nah, eustress ini adalah stres positif namanya. Jadi bagaimana kita menyikapi ketidaknyamanan kita secara positif. Dan biasanya eustress ini tuh dia jangka pendek gitu, bukan hal-hal yang berat lah gitu. Makanya masih bisa dikategorikan stres positif gitu. Dan biasanya eustress ini masih bisa kita kelola dengan baik kayak gitu. Jadi contohnya nih, eustress itu misal kalian rasa stres, gak nyaman balik ke ujian ya nih, gak nyaman belum paham materi A, B, C. Nah, otak kalian atau diri kalian merasa hal tadi itu dijadiin motivasi, bukan dijadiin tekanan gitu. Jadi motivasi, malah kalian mau, oh yaudah deh aku kejar belajar, kayaknya aku harus pinjem catatan si A untuk ngafal atau untuk mempelajari gitu. Itu ada hal-hal positif yang bisa kita lakuin supaya mengurangi stresnya. Makanya namanya itu eustress ataupun stres positif. Tapi si distress sendiri itu kebalikannya, ataupun stres negatif namanya. Jadi ketika masa tidak nyaman, malah bukannya termotivasi, tapi malah muncul hal-hal negatif. Contoh, balik lagi ke ujian ya, contohnya yang dekat sama kalian, kalian nggak nyaman mau ujian karena kalian belum belajar materi A, B, C, tapi kalian tetap menunda-nunda gitu, tetap kayak udah deh aku nggak belajar, ya udah deh biarin aja, ntar asal jawab aja, padahal kalian masih merasa stres karena kalian nggak mampu kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitulah. Jadi itu contoh stres negatif dan positif tadi. Dan biasanya orang yang di stres tadi, yang stres negatifnya berlebih gitu ya, itu nanti selain hanya stres, dia nanti ketika ujian biasanya orangnya malah makin panik atau putus asa ketika dia nggak bisa jawab ujiannya. Oh ya udah deh, nggak bisa dijawab, ntar mau nilainya berapapun terserah deh, tinggal remedial aja kayak gitu. Begitu, itu sih stresnya gitu. Nah, untuk manajemen stres sendiri sebenarnya banyak ya teman-teman. Kayak kalau dari teman-teman yang masih remaja, pasti yang pertama, aku bukan yang islami banget, cuman yang pasti yang pertama adalah ketika untuk menghindari stres, mengurangi stres adalah ibadah. Itu juga penting ya gitu. Maksudnya ya berserah diri kepada Tuhan lah seperti itu. Tapi hal-hal lainnya ada banyak sebenarnya yang bisa dilakuin untuk menghindari stres. Contoh misalnya ketika merasa cemas, bisa untuk berdamai dengan diri sendiri, menanyakan sebenarnya stresnya itu kenapa, cari tahu gitu, ini aku stres kenapa ya, oh ternyata karena aku belum belajar kayak gitu. Nah, makanya kalau bisa ketika stres itu, stresnya dialihkan ke eustress atau stres positif gitu. Atau misalnya mekanisme lainnya, selain menanyakan pada diri sendiri, kalian juga bisa ya melakukan hal-hal yang positif lah gitu. Jangan sampai nanti melakukan hal yang negatif. Mungkin itu dulu gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lebih jauh lagi, boleh. Oke Kak, jadi kan dari yang pemaparan yang telah Kakak berikan tadi, kan Kakak bilang kalau misalnya anak remaja mengalami stres seperti yang Kakak bilang tadi, itu bisa konsultasi ke psikolog. Nah, kalau misalnya pertanyaan dari saya sendiri nih Kak, kira-kira selain ke psikolog, apakah remaja itu bisa melakukan konsultasi juga gitu ke siapapun gitu selain psikolog? Kira-kira menurut Kakak siapa ya Kak? Karena kan nggak semua orang bisa langsung akrab gitu dengan orang lain selain psikolog gitu. Dan juga kan Kak, sebagai seorang remaja kita tuh punya rasa ketakutan nih, dan juga rasa percaya diri kita tuh belum sangat tinggi Kak, dan kita juga perlu orang-orang terdekat kita. Mungkin sekalian selain psikolog tadi Kak, itu gimana tuh Kak? Oke, baik. Saya tangkap nih pertanyaannya, thank you. Nah, kenapa
mesti ke psikolog dulu kali ya? Kenapa mesti ke psikolog? Ketika kalian merasa stres berlebih dan itu mengganggu ke kehidupan kalian sehari-hari, itu wajib ke psikolog. Kenapa? Karena itu udah butuh bantuan profesional. Jangan sampai ketika kalian stres, depresi, hanya banyak ya teman-teman waktu SMA juga dulu kayak karena ujian, demotivasi, stres berlebih, jadinya nanti sakit. Itu hal-hal kayak gitu. Kenapa mesti ke psikolog? Tapi kalau pertanyaannya ada nggak alternatif lain? Ada. Jadi kalau masih kayak stres kecil gitu, atau misalnya ya anak remaja mas stresnya kalau nggak masalah ujian, masalah percintaan kayak gitu-gitu ya. Kalau misalnya yang teman-teman yang ambis-ambis biasanya masalah mau ikut lomba, mau ikut olimpiade kayak gitu, atau organisasi gitu, stres kayak gitu. Dan banyak sebenarnya alternatifnya. Pertama pasti teman terdekat gitu, atau rekan sebaya bahasanya. Jadi misalnya si Fahri sama temennya boleh cerita, kalau masa stres ya boleh cerita ke temennya gitu. Itu adalah salah satu contoh konseling rekan sebaya. Tapi lebih baik sama yang lebih paham ini konseling kayak gitu. Kalau sama teman kan lebih ke kayak sharing unek-unek atau curhat kayak gitu ya. Tapi kalau sama profesional tuh biasanya lebih profesional dan lebih inklusif aja gitu lah, eksklusif lah kayak gitu. Selain ke temen bisa ke siapa? Kalau aku nggak salah juga di Man1 tuh ada Pick M ya, atau ya sejenis Pick lah atau apa. Dan setahu saya itu yang namanya Pick itu ada jasa konselingnya juga. Bisa manfaatkan aktivitas tersebut gitu. Kalau mereka punya sesi konseling atau jasa konseling di Pick itu boleh dimanfaatkan. Atau misal ada BK gitu ya, sama guru BK juga bisa kayak gitu. Kalau saya dulu nggak sama guru BK sih, tapi karena mainnya sering di ruang BK sama Yanda Yamin seperti itu. Nah, gitu, jadi manfaatkan lingkungan sekitar. Jadi intinya sih sebenarnya kita bisa cerita ke siapa aja itu benar gitu ya. Intinya orang-orang yang memang kita rasa percaya dan mau mendengarkan selain ke psikolog ya. Asalkan ketika kalian stres, ketika kalian merasa tidak nyaman, jangan cuman dipendem kayak gitu, jangan disimpan kayak gitu. Takutnya saya lupa bilang juga tadi, ketika kita stres dan stres itu ditumpuk, dipendem tanpa kita rilis ataupun kita ceritakan ke orang lain kayak gitu, kita nanti bisa jadi bom waktu teman-teman. Nah, stres yang kayak gitu yang biasanya akhirnya nanti jadi depresi kayak gitu. Itu sih. Baik, mungkin cukup dari pertanyaan Kaula tadi Kak. Nah Kak, kita kan tadi punya tema nih, manajemen stres oleh remaja dalam mengejar masa depan Kak. Nah, di sini Kak, saya ingin bertanya Kak, mungkin di sini kenapa manajemen stres itu penting terutama saat mempersiapkan masa depan? Karena kan dalam mempersiapkan masa depan itu kan Kak banyak yang harus kita lewati Kak, seperti ujian, seperti seleksi lainnya seperti seleksi wawancara dan juga lainnya Kak. Jadi kenapa manajemen stres itu sangat penting bagi kita, terutama kepada remaja Kak, dalam mengedepankan dan mengejarkan masa depan? Oke, baik. Kenapa manajemen stres itu penting, khususnya bagi remaja? Jujur, dulu ya sebelum kuliah masih SMA, bener-bener kerasa ya, apalagi kerasa ketika udah tahun ketiga tuh bener-bener kerasa stres banget gitu. Stres banget tuh maksudnya kayak kamu bilang tadi gitu, dimana harus ujian nasional, harus khawatir juga apakah nilai yang dipunya ini bisa untuk masuk passing grade supaya bisa masuk kuota SNMPTN, dan kalau masuk kuota SNMPTN pun belum tentu lolos SNMPTN gitu. Dan di satu sisi harus persiapan ujian SBMPTN dulu ya, kalau zaman saya namanya SNM dan SBM gitu, jangan sama ujian kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan sebenarnya nggak nyaman ya bagi kita ya gitu, apalagi remaja yang kayak sebenarnya jujur-jujuran aja, masa remaja tuh masih enak main-main gak sih gitu ya, masih pengen enjoy the life lah gitu, pengen happy aja, nggak mau yang ribet-ribet mikirin ujian lah inilah itu. Tapi karena tuntutan masa depan, karena ya tuntutan lingkungan juga ya, orang tua dan sekitar, kalau mau sukses ke masa depan ya belajar dengan baik supaya bisa masuk perguruan tinggi yang baik gitu. Nah, hal
hal kayak gitu kan sebenarnya memang gak nyaman gitu ya, karena kayak tadi balik lagi, kamu mau seneng remaja, nggak mau yang cinta-cintaan lah, mau happy lah sama geng kamu, mau karaoke or anything else lah, tapi mau nggak mau kamu harus mengkhawatirkan nilai semesteran kamu bisa lolos SNM apa enggak. Kalau lolos SNM pun kamu harus khawatir kamu bakal lulus atau enggak, dan kamu harus siapin diri kamu untuk belajar SBMPTN di saat pertama. Stres kayak gitu sebenarnya kalau misalnya kita nggak bisa manage dengan baik, itu bisa jadi bom kayak gitu. Contoh, alhamdulillah teman angkatan saya nggak ada ya gitu. Cuman contoh bisa beberapa tuh sering kejadian ketika dia nggak lolos SNMPTN, kemudian udah belajar SBMPTN juga nggak lolos SBMPTN, jadi stres. Syukur-syukur sih nggak sampai ODGJ ya, nggak sampai rumah sakit jiwa gitu. Tapi biasanya banyak yang depresi sampai mengurung diri, nggak mau ketemu teman-temannya kayak gitu. Itu kenapa sebenarnya? Karena memang manajemen stresnya mungkin kurang baik kayak gitu. Jadi kenapa ini penting manajemen stres di masa-masa kalian, karena supaya menghindari hal-hal kayak gitu. Jangan sampai nanti ketika kalian sudah capek menyiapkan A, B, C tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi, malah kalian jatuhnya depresi atau berakhir harus ke rumah sakit jiwa jadi ODGJ gitu. Nah, ODGJ ini maksudnya orang dalam gangguan jiwa ya teman-teman. Itu adalah bahasa psikologisnya untuk orang gila seperti itu. Nah, jadi ya makanya kenapa pentingnya itu tadi. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ya kalian benar-benar harus bisa namanya setting prioritas kayak gitu. Memang prioritas kalian di usia-usia kayak gini adalah masa depan ya, maksudnya kayak harus misal mau masuk UI kayak gitu. Tapi jangan lupa juga prioritasin diri kalian juga. Prioritasin diri kalian untuk melakukan hal yang kalian suka. Misal Fahri sukanya main bola, ya udah main bola. Gak usah terlalu banyak nanti aku lulus nggak ya di UI, sampai lupa dia udah nggak main bola selama sebulan, malah mikirin itu doang gitu. Nggak ada stress release lah bahasanya, tertekan. Mending ya sambil mikirin itu sambil main bola kayak seminggu sekali gitu, itu boleh. Malah disarankan kayak gitu supaya ibarat bahasanya itu mengalihkan pikiran lah kayak gitu. Atau nih yang si Adi yang satu lagi gitu, si Kaula gitu, misalnya si Kaula sukanya itu misalnya jalan-jalan ke mall atau belanja, ya udah belanja gitu. Jangan sampai karena aduh aku harus lolos UI, aku harus belajar SBMPTN, aku mau belajar aja nggak bakal jalan-jalan selama sebulan atau 3 bulan, mengurung diri belajar terus kayak gitu. Itu sebenarnya nggak baik gitu. Maksudnya manajemen stresnya yang seperti itu, tahu prioritasnya. Selain prioritasnya adalah masa depan, prioritasin diri kalian juga, lakuinlah hal-hal yang buat kalian bahagia gitu. Itu sih yang bisa saya coba sampaikan sedikit. Oke Kak, jadi kan dari pertanyaan Kakak itu kan sangat relate sekali dengan kehidupan remaja, kehidupan kita, dan juga kehidupan sobat Mansa sekalian. Nah Kak, sebelumnya kan Kak di Man 1 Medan ini kan banyak tuh kegiatan-kegiatannya, sehingga dapat membuat teman-teman kita itu harus setting prioritas, harus membuat manajemen stresnya, dan juga ada juga teman-teman itu sampai melakukan kekerasan Kak. Apakah manajemen stres ini Kak, gagal manajemen stresnya ini berdampak kepada orang lain Kak, seperti kayak pembulian, kegiatan kekerasan lainnya, gimana tuh Kak? Adakah suatu kaitannya Kak dengan gagal memanajemen stresnya itu Kak untuk para remaja nih, terutama untuk para sobat Mansa? Oke, baik. Kalau pertanyaannya adalah apakah kekerasan atau kasus bullying itu ada dipengaruhi oleh kurangnya manajemen stres anak remaja gitu? Jawabannya saya sendiri juga kurang yakin, tapi yang saya tahu kalau kasus bully atau kekerasan itu bukan dari situ gitu. Jadi sebenarnya kalau kasus bully atau kekerasan ya teman-teman, itu yang pertama adalah dari yang namanya lingkungan yang terdekat. Itu siapa? Rumah. Dari tadi saya bilang lingkungan itu sebenarnya keluarga guys.
lingkungan itu adalah rumah dulu. Lingkungan kita tuh ada banyak lingkarannya. Lingkaran pertama itu rumah. Lingkaran keduanya adalah teman-teman dekat rumah. Lingkaran ketiga adalah baru teman-teman sekolah. Gitu. Jadi banyak yang mempengaruhi kenapa orang bisa melakukan kekerasan dan bullying. Selain itu, selain lingkungan, ada hal lain. Hal lainnya adalah karena kekurangannya namanya mungkin perhatian gitu. Karena ini pernah jadi bahan penelitian juga sama dosen saya dulu, kenapa anak-anak itu cenderung melakukan kekerasan ke sesama temennya atau melakukan bullying, karena memang mereka kurang perhatian dari mungkin ya, kita nggak bisa judge semua orang kayak gitu, mungkin karena kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga itulah cara mereka untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya gitu. Tapi kalau ditanya kenapa ada nggak hubungan sama manajemen stres, tadi saya bilang saya nggak bisa jawab benar atau enggak, tapi mungkin bisa jadi juga karena memang bisa jadi mereka merasa dan mereka merasa sama temannya atau mau memukul orang atau mereka membuli orang, ada kesenangan tersendiri kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya agak susah dipahami ya gitu, karena ini kasusnya udah gangguan psikologis juga nanti. Jadi kayak kenapa mereka bisa melakukan itu, yang pasti adalah karena lingkungan, karena memang mereka bisa jadi kurang perhatian dari lingkungannya atau keluarganya, sama mungkin mereka juga kurang matang secara emosional gitu. Jadi namanya kematangan emosional atau kecerdasan emosionalnya kurang, sehingga mereka tidak bisa kontrolnya. Jadi udahlah mereka kecerdasan emosionalnya kurang, stres lagi. Nah, mungkin itu bisa jadi penyebab mereka pukul orang ataupun bully orang gitu, Fahri. Oke, terima kasih Kak. Jadi selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang akan dibacakan Paula. Nah, jadi ini Kak, kita ada pertanyaan terakhir ya. Jadi bagaimana cara mengenal ataupun mengetahui tanda-tanda awal stres yang berlebihan seperti itu Kak, yang biasanya dialami oleh para remaja, dan bagaimana sih Kak langkah-langkah awalnya agar kita itu yang sebaiknya tuh harusnya diambil Kak, agar bisa mencegah depresi itu secara cepat. Oke, baik. Bagaimana caranya mengenali gitu? Sebenarnya paling gampang adalah ketika kamu udah nggak ngelakuin hal yang kamu suka gitu. Jadi kayak, atau kamu udah nggak ngelakuin hal biasa yang kamu lakuin biasanya gitu. Misal nih, dari Senin sampai Minggu tuh kamu sadar kan kamu ngapain aja, ke sekolah, ketemu teman, ketawa-ketawa lah, belajar dan lain sebagainya gitu-gitu. Tapi ketika kamu ngerasa ada perubahan yang kamu rasa ya, jadi misal gitu, kamu stresnya karena ujian aja deh, yang paling gampang ujian kayak. Padahal biasanya kamu hidup aman-aman aja, aman sejahtera. Tapi karena kamu stres karena ujian, kamu jadi tiba-tiba murung. Nah, itu kan ada perbedaannya. Padahal kamu tuh biasanya nggak murung. Nah, itu bisa jadi contoh ataupun deteksi ini orang lagi stres atau enggak kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya ini bukan berlaku untuk dirimu aja. Jadi kalau misalnya kalian nemu teman kalian yang biasanya hidupnya gimana, tiba-tiba di hari itu beda, kayaknya better kalian tanyain kayak gitu. Nah, itu tanda-tandanya. Baru tanda-tanda lainnya adalah misal kalian merasa kalian itu gak bisa ngelakuin, maksudnya tidak percaya sama diri kalian lah kayak gitu. Misalnya kayak underestimate diri kalian lah, itu bisa jadi salah satu contoh kalian stres. Padahal selama ini kalian bisa melakukannya kayak gitu. Banyak sebenarnya contoh-contohnya, tapi yang paling gampang adalah ketika kalian menemukan ataupun merasakan hal yang berbeda dalam kehidupan kalian dari seperti biasanya kayak gitu. Nah, gimana cara selain sudah mendeteksi ini, oh udah tau kayaknya biasanya aku tuh ngomong bahagia aja, maksudnya biasa aja gitu, sekarang aku murung atau mudah bersedih, berarti kayaknya aku stres nih gitu. Berarti apa yang harus kita lakukan adalah cari pertolongan. Balik lagi cari pertolongan gitu, jangan malu ataupun jangan ditutup-tutupi gitu. Cari pertolongan ke siapa? Misalnya si Kaula dekatnya sama si Fahri, cerita ke Fahri kayaknya aku stres deh gara-gara A, gara-gara B, ceritain aja.
jangan dipendem. Siapa tahu si Fahri bisa membantu kayak gitu. Atau misalnya Kaula punya teman namanya si Hani kayak gitu, kita ceritain sih ke Hani, siapa tahu dia bisa membantu juga gitu. Jadi ya, cara paling mudah mendeteksinya adalah ketika kalian sudah bersikap ataupun ketidaknyamanan itu membuat kalian tidak bertingkah seperti biasanya, solusinya adalah cari pertolongan gitu. Oke Kak, jadi dari 3 pertanyaannya tadi Kak, jawaban-jawaban dari Kakak tuh sangat menarik dan juga sangat keren banget Kak. Dan juga ini adalah tema yang sangat menarik bagi teman-teman Sobat Mansa sekalian, karena teman-teman sekalian itu dapat membawa sebuah manajemen stres untuk menggapai sebuah masa depan. Nah, jadi dari apa yang Kakak bilang tadi, kita dapat simpulkan bahwasannya remaja ini sebagai masa peralihan. Nah, manajemen stres itu sendiri sebagai salah satu solusi untuk menggapai sebuah cita-cita yang kita cita-citakan di masa depan. Jadi manajemen stres itu adalah kondisi tidak nyaman dengan suatu kondisi yang sebelumnya itu tidak pernah kita lakukan atau sudah tidak pernah kita lakukan. Jadi terdapat tanda-tandanya itu Kak. Yang pertama tadi ada ketika kita melakukannya itu kita ada rasa tidak percaya diri, dan juga adanya melakukan suatu kegiatan yang tidak wajar ataupun tidak sesuai dengan apa yang akan kita kejar nantinya. Mungkin dari kesimpulan ini teman-teman atau Sobat Mansa sekalian dapat dipahami, dan juga sebagai salah satu noted, sebagai catatan teman-teman sekalian untuk menggapai sebuah cita-cita di masa depan yang akan datang. Nah, oke Kak, jadi sebelum penutupan, kira-kira ada nggak Kak yang mau Kakak sampaikan ke Sobat Mansa supaya mereka itu bisa memanajemen stresnya supaya lebih baik lagi ke depannya? Apalagi sebentar lagi kan dalam waktu dekat ini kami akan melakukan ujian juga, ujian kenaikan kelas. Kira-kira ada nggak Kak yang mau disampaikan ke Sobat Mansa nih? Oke, buat teman-teman atau sobat-sobat Mansatu yang mau ujian, semangat menjalankan ujiannya, semangat persiapannya, dan manajemen ketika kalian mungkin merasa cemas ataupun merasa khawatir dengan nilai ujian ataupun nanti ujian soalnya gimana, ingat kayak gitu, belajar secukupnya, jangan sampai itu jadi beban yang berlebih dan jadi stres buat kalian. Sambil belajar juga boleh main-main dan enjoy kehidupan kalian kayak gitu. Jadi jangan lupa bahagia lah bahasanya zaman sekarang ya. Jangan lupa bahagia menjalani hidup gitu. Jangan cuma fokus belajar doang, tapi sampai lupa untuk main-main ataupun ketawa-tawa bareng teman kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian merasa beban ataupun kehidupan ataupun masalah kalian berlebih atau menyebabkan stres berlebih, jangan sungkan, jangan malu untuk cerita ke orang terdekat. Itu aja. Terima kasih. Semangat. Oke Kak, terima kasih banyak Kak atas semua penyampaian yang udah Kakak berikan ke kami. Teman-teman tahu nggak, ada salah satu ya note dari Kakak itu bahwasannya jangan lalai dari tugas teman-teman sekalian, dan juga jangan sampai semua itu berlebihan dalam mengejar hal yang akan diinginkan di masa depan nantinya. Untuk Sobat Mansa, kita akan lanjut lagi untuk MB Podcast selanjutnya ya, dan juga MB Podcast offline yang akan datang. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata salah dan juga salah perbuatan, mohon dimaafkan, dan juga kepada Allah kami mohon ampun, dan juga kepada Kakak jika ada perkataan dan juga perbuatan kami yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan Kak. Mungkin Terima kasih. terima kasih. Terima kasih ya. Baik, terima kasih.